Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let's try and thank unto our good of Allah subhanahu wa ta'ala, because until now we are still given health. Secondly, my faith and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahili era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Yukir. And then today I will explain about variety of translation. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sama, yaitu ragam terjemahan seperti yang kemarin. Ya, jadi ada beberapa terjemahan yang akan kita jelaskan, yaitu terjemahan harfiah, kemudian ada terjemahan dinamik, dan ada terjemahan idiomatik, ada terjemahan semantik, dan yang terakhir adalah terjemahan komunikatif. Jadi ini yang akan kita jelaskan sebentar. Yang pertama ada terjemahan harfiah. Ya, jadi untuk memudahkan kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, alangkah baiknya kita tahu dulu pengertian dari terjemahan harfiah. In general, literal translation is translation prioritize the equivalent of the word or expression in BSU. Ya, jadi secara umum terjemahan harfiah adalah terjemahan yang mengutamakan padanan kata, ya. Artinya dia mengutamakan padanan katanya atau ekspresi di dalam bahasa sasaran yang mempunyai rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi dalam bahasa sumber. Jadi ini setelah kita baca, baru kita pahami baik-baik tentang pengertian secara umumnya. Selanjutnya kita lihat contohnya dari bahasa sumber. This series offers an introduction to a wide range of popular topic for young readers. Ya, jadi kita lihat bahasa sasaran pertamanya. Ini sering menawarkan sebuah pengenalan pada sebuah lebar rentang dari populer topik untuk mudah pembaca. Kemudian, bahasa sasaran yang keduanya, seri ini menawarkan sebuah pengenalan terhadap rentang topik populer yang luas untuk pembaca muda. Jadi, sudah kita lihat contohnya, tapi tidak bisa dibenarkan di dalam bahasa Indonesia untuk bahasa sasaran yang pertama. Ya, tentu saja terjemahan ini tidak dianjurkan. Di dalam literatur lain, terjemahan jenis ini disebut terjemahan terbatas atau restricted translation, yang fungsinya untuk mempelajari struktur bahasa sumber. Karena topik utama kita di sini adalah terjemahan yang sesungguhnya, maka terjemahan semacam BSA yang pertama di atas tetap tidak bisa diterima. Kemudian bahasa sasaran yang kedua adalah terjemahan harfiah yang dimodifikasi pada struktur beberapa frasanya sehingga sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Jenis terjemahan ini menurut Newmark masih dikategorikan ke dalam terjemahan harfiah, tetapi oleh Larson dikategorikan sebagai terjemahan harfiah modifikasi. Ya, jadi ini untuk contoh dari terjemahan harfiah. Selanjutnya kita masuk pada terjemahan dinamik. According to Suryawinata, ya, jadi menurut Suryawinata baru dikatakan terjemahan dinamik ketika terdiri dari mengandung 5 unsur, ya. Yang pertama, reproduksi pesan, kedua, ekuivalensi atau padanan, ketiga, padanan yang alami, keempat, padanan yang paling dekat,
dan yang terakhir adalah mengutamakan makna, ya. Jadi dari sini jelas bahwa yang dimaksud terjemahan dinamis adalah terjemahan seperti yang dianjurkan Nida dan Taber di dalam bukunya The Theory and Practice of Translation, ya. Jadi ini untuk khusus untuk terjemahan dinamik. For example, ya, jadi kita lihat contohnya untuk mempermudah kita mengerti tentang terjemahan dinamik. Dari bahasa sumber, pada pagi buta, ia pulang dari mengayuh becak. Ia masuk angin dan minta dikeroki. Kemudian untuk dinamisnya, before dawn he come back from pedaling the Vedi curve. He got a cold and asked for a message. Jadi ada juga dari bahasa sumbernya, alat-alat elektronik itu harus dilengkapi dengan penyerap kelembapan. Kemudian diterjemahkan ke harfiahnya, the electronic tools must be complete with dampness absorber. Ya, kemudian diterjemahkan ke dalam terjemahan dinamis, the electronic tools must be equipped with dehumidifier. Ya, dari contoh di atas bisa dibahas hal-hal berikut. Bahasa Inggris tidak mengenal frasa masuk angin, ya, tetapi mengenal ungkapan cold, ya. Begitu juga dengan konsep kerokan. Jadi padanan yang terdekat adalah message. Di dalam contoh terakhir, kata dilengkapi secara harfiah, memang the complete, ya. Tetapi penutur asli bahasa Inggris tidak menggunakan kata ini dalam konteks yang sama. Mereka menggunakan be equipped with. Demikian juga, ya, penyerapan kelembapan secara harfiah bahasa Inggrisnya adalah deafness absorber. Meskipun begitu, orang Inggris sendiri menggunakan dehumidifier, ya. Selanjutnya ada terjemahan harfiah dan idiomatik. According to Larson, terjemahan harfiah is the translation of trying to mimic the form of BSU. Jadi menurut Larson adalah terjemahan yang berusaha meniru bentuk BSU. Ya, yang dimaksud bentuk di sini adalah kata-kata dan struktur yang digunakan. Oke. Kemudian according to Larson, menurut Larson tentang terjemahan idiomatik, translation this type of using the form, in this case the word or sentence structure, BSA flexible. Jadi terjemahan jenis ini menggunakan bentuk, dalam hal ini kata-kata dan struktur kalimat bahasa sasaran yang luas, ya. Ini untuk terjemahan harfiah dan idiomatik menurut Larson. Ya, kita lihat contohnya. For example, dari bahasa sumber, can I have your name? Ya. Kemudian diterjemahkan dalam terjemahan harfiah, bisakah saya memperoleh namamu? Kemudian terjemahan dalam idiomatik, siapa nama bapak, atau siapa nama ibu, atau siapa nama Anda, ya. Jadi ada perbedaan antara harfiah dan idiomatik. Selanjutnya ada terjemahan semantik and komunikatif, ya. Mari kita amati gambar tersebut. Jadi ragam terjemahan dilihat dari derajat keberpihakannya terhadap teks atau kepada pembacanya. Terjemahan yang sangat berpihak pada teks bahasa sumber adalah terjemahan harfiah, ya. Namun di ujung atau ekstrim yang lain terjemahan bebas yang sangat berpihak pada pembaca bahasa sasaran. Hasil terjemahannya harus bisa dengan mudah dibaca oleh pembaca bahasa sasaran. Kemudian ragam terjemahan setia berpihak pada penulis asli dan teks bahasa sumber. Ya, gaya bahasa dan pilihan kata diperhatikan karena gaya bahasa adalah ciri ekspresi penulis yang bersangkutan. Kemudian ada
ragam terjemahan idiomatik berpihak pada pembaca bahasa sasaran. Namun begitu keberpihakannya masih di bawah terjemahan bebas, ya. Di antara terjemahan setia dan idiomatik, ini ada terjemahan semantik dan komunikatif, ya. Keduanya bersinggungan. Artinya keduanya mungkin saja tidak bisa dibedakan untuk beberapa kasus, ya. Namun untuk kasus-kasus yang lain mereka memang berbeda. Artinya mereka tidak berbeda bila struktur atau gaya bahasa teks bahasa sumber sama dengan struktur atau gaya bahasa teks bahasa sasaran dan isinya bersifat umum, ya. Oke. Selanjutnya mari kita lihat contohnya. For example, untuk BSU, it is wrong to assume that our people do not understand what a real democracy is. Semantik adalah keliru untuk menganggap bahwa rakyat kita tidak memahami apa demokrasi yang sesungguhnya. Itu semantik. Kemudian kumulatif, kelirulah kalau kita menganggap bahwa rakyat kita tidak memahami makna demokrasi yang sebenarnya. Untuk komunikatif. Selanjutnya mari kita lihat ciri-ciri terjemahan semantik dan terjemahan komunikatif. Nomor 1, berpihak pada penulis asli, ya. Untuk komunikatif, berpihak pada pembaca bahasa sasaran. Kemudian yang kedua, mengutamakan proses berpikir penulis bahasa sumber. Untuk komunikatif, mengutamakan maksud penulis bahasa sumber, ya. Kemudian nomor ketiga, mementingkan penulis bahasa sumber sebagai individu. Untuk komunikatif, mementingkan pembaca bahasa sasaran agar bisa memahami pikiran, kandungan budaya BSU. Kemudian yang nomor 4, sedapat mungkin mempertahankan panjang kalimat, posisi klausa dan posisi kata teks BSU. Untuk komunikatif, BSU bisa dengan mudah dikorbankan. Kemudian yang nomor 5, setia pada penulis asli BSU, lebih harfiah. Untuk komunikatif, setia pada pembaca BSA, lebih luas. Kemudian nomor 6, informatif. Untuk komunikatif, efektif, mengutamakan penciptaan efek pada pembaca. Kemudian nomor 7, biasanya lebih kaku, lebih rinci, lebih kompleks, tetapi lebih pendek daripada BSU. Untuk komunikatif, lebih mudah dibaca, lebih luas, lebih mulus, lebih sederhana, lebih jelas, lebih panjang daripada BSU. Kemudian nomor 8, bersifat pribadi. Untuk komunikatif, bersifat umum, ya. 9, terikat pada BSU. Kemudian komunikatif terikat pada BSA, ya. Dan ya, yang terakhir, kesan yang dibawa lebih mendalam. Untuk komunikatif kurang mendalam. Selanjutnya, lebih jelek daripada teks asli. Untuk komunikatif mungkin lebih bagus dari teks aslinya, ya. Kemudian 13, abadi, tidak terikat waktu dan tempat. Komunikatif terikat konteks, waktu penerjemahan dan tempat pembaca. Kemudian nomor 14, luas dan universal. Untuk komunikatif khusus untuk pembaca tertentu dengan tujuan tertentu pula, ya. Nomor 15, ketetapan adalah keharusan, ya. Untuk komunikatif tidak harus tepat kata dan gaya asalkan pembaca mendapat pesan yang sama. Kemudian nomor 16, penerjemah tidak boleh memperbaiki atau membentulkan logika atau gaya kalimat BSU. Untuk komunikatif, penerjemah boleh memperbaiki atau meningkatkan kualitas logika kalimat yang buruk atau gaya bahasa yang tidak jelas. Kemudian 17, kesalahan di dalam teks BSU harus ditunjukkan di dalam catatan kaki, ya. Kemudian untuk komunikatif, kesalahan di dalam teks BSU bisa langsung dibentulkan dalam bahasa sasaran. Kemudian nomor 18, targetnya adalah terjemahan yang benar. Untuk komunikatif, targetnya adalah terjemahan yang memuaskan.
Dan ya bisa kita baca selanjutnya, baca sendiri ya, karena kita ya sedang puasa, jadi kita hemat-hemat tenaga ya. Kemudian langsung kita masuk pada yang nomor 24, mengutamakan makna. Nah, untuk komunikatif dia mengutamakan pesan ya. Oke. Oke, itu saja yang sempat saya paparkan untuk hari ini. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruannya. Kurang lebihnya dimohonkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.